Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu bagi kami. Sungguh pada malam hari ini kami boleh ada di hadirat-Mu untuk menikmati kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan, yang kami percaya Engkau curahkan bagi kami malam hari ini. Layakkan kami semuanya, kuduskan, tahirkan hati pikiran kami berada di hadirat-Mu. Engkau menolong kami untuk dengan sungguh-sungguh kami beribadah kepada memuliakan Engkau Tuhan. Biar sungguh-sungguh kehadiran kami berkenan kepada Tuhan. Kehadiran kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Amin. Urapi kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, proyektor, singer, demikian juga pelayan perjamuan suci, pelayan koletan. Urapi kami dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Berkarya yang Kau menyatakan kasih-Mu bagi kami malam hari ini lewat lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu, urapilah hamba-Mu, perlengkapi hamba-Mu Tuhan dengan limpah firman Tuhan yang disingkapkan rahasianya, dan Engkau sertai hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dan Engkau teguhkan firman-Mu dengan tanda-tanda yang menyertainya sesuai dengan janji firman-Mu. Dan kami yang hadir pada malam hari ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau masih ada saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini, mari Tuhan tolong untuk bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang berhalangan datang, untuk juga menolong mereka apapun keadaan dan pergumulan mereka. Nyatalah kasih Tuhan bagi mereka. Lingkungan kami ini juga Engkau berkati, ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Bapa, dan bagi kami Engkau sediakan yang terbaik. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa. Dan kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, segala bentuk pekerjaan iblis dan setan yang mau mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati kami menolaknya, mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar, enyahlah oleh kuasa darah Yesus. Iblis sudah dikalahkan, kuasanya sudah dihancurkan oleh darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami peralaskan ibadah kami hari ini. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami silakan dulu. Haleluya. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan bagi kita, buat pertolongannya yang ajaib, sehingga kita ada hari ini di hadiratnya untuk beribadah kepadanya. Tuhan kita yang hidup, memuliakan Dia dan menikmati kemuliaannya. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Haleluya. Tangkap pujian kita. Aku percaya.
tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, aku sanggup menjawab seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, aku selalu melawan seluruh kehidupanku. Kita angkat tangan kita, aku Kau turun tangan menyembuhkanku. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita itu begitu mengasihi kita semuanya. Amin. Haleluya. Kalau saya ingat hari Rabu kemarin, bagaimana Tuhan begitu mengasihi keluarga Lot, dipegang tangannya, dipastikan mereka harus lepas, mereka harus selamat. Demikian juga kasih Tuhan bagi saya, itulah pikiran saya. Sungguh luar biasa Tuhan, dipastikan selamat. Kalaupun terjadi sesuatu, itulah kesalahan manusia sendiri. Maka dikatakan, ingatlah istri Lot. Bukan karena Tuhan lagi, tapi karena manusia itu sendiri. Tapi kalau Tuhan dipastikan kita selamat, kalaupun tidak selamat karena kesalahan manusia itu sendiri. Dan sungguh Tuhan begitu mengasihi saya, Tuhan begitu mengasihi kita semuanya. Dan hari ini juga tangannya selalu dilur lewat kita, itu lewat Roh Kudus dan lewat firman pengajarannya. Itulah tangan Tuhan yang kuat menopang kita, menuntun kita, memastikan kita selamat. Puji Tuhan. Masih kita angkat pujian kita kepada Tuhan, kesukaan melayani. Saya melihat kita semua dengan sukacita berdiri mengangkat pujian ini di hadirat Tuhan. Haleluya.
semua kami tak terasa bila ku ingat kasih suci bagai sungai jernih dan sejuk turun dari gunung yang tinggi. Begitu kiranya Tuhan jadi pelayan kasih-Mu ya Tuhan. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh dapat percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh dapat percuma bila melayani Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Kami persilakan duduk. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita, berilah hikmat-Mu. Bersyukur kepada
kebenaran firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini, sungguh kita memperoleh hikmat dari Tuhan mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di akhir zaman ini. Kita siapkan hati kita untuk dilawat oleh Tuhan, sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, berkaryalah Roh Kudus di sini. Engkau datang ke dunia ini Tuhan, Engkau utus Roh-Mu, Engkau berikan firman-Mu kepada kami Tuhan. Itu yang sanggup mengubah kami dari manusia duniawi, manusia daging, untuk menjadi manusia rohani seperti Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu, kami percaya firman-Mu sanggup mengubahkan kami Tuhan. Itulah sebabnya kami pada malam hari ini membawa hidup kami. Berikanlah urapan Roh Kudus kepada kami Tuhan, supaya setiap kami menerima firman-Mu, kami yakin, kami percaya
sampai firman-Mu menjadi praktek dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Dengan tubuh yang sehat kami boleh ada, Engkau pelihara kami, Engkau cukupkan kebutuhan kami. Kami bersyukur kepadamu, urapilah kami semuanya ya Tuhan. Segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan apapun bentuknya yang mencoba menghalangi kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini, penuh damai sejahtera ketenangan. Kami diberkati Tuhan melalui firman dan perjamuan kudus yang sudah disediakan bagi kami Tuhan. Kami percaya pribadi-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita pada malam hari ini. Tuhan menyertai kita, saudara-saudara, dengan sukacita kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan itu bagi kita semua, saudara-saudara sekalian. Hari-hari yang sedang kita jalani ini kita manfaatkan supaya kita dapat diubah oleh Tuhan melalui firman pengajaran yang kita dengarkan, saudara-saudara sekalian. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Ya, puji Tuhan. Biarlah malam hari ini masih kita melanjutkan firman pengajaran yang kita tekuni, masih dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Ya, bagian yang ketiga yang kita pelajari malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Ya, sebagaimana pola tabernakel, bahwa suratan Galatia ini, saudara-saudara, berbicara mengenai pintu kemah. Ya, pintu kemah, supaya pelajaran bagi jemaat Galatia, begitu mereka menerima Injil, ditebus dosanya, dilepaskan dari segala kejahatan. Nah, rupanya mereka gampang terpesona dengan ajaran-ajaran yang lain, ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran yang menyenangkan daging, mengenakan telinga. Gampang mereka terpesona, sehingga di kemudian hari mereka mau berbalik, ya, oleh orang-orang lain. Injil manusia sengaja memojokkan Rasul Paulus, karena Rasul Paulus itu bukan murid langsung dari Tuhan Yesus. Ya, dia bukan murid semasa Tuhan Yesus masih hidup, tetapi dengan kuasa Tuhan, Rasul Paulus diangkat bukan dari manusia, tapi diangkat karena pertemuannya dengan Tuhan, hubungannya dengan baik dengan Yesus, sehingga dia dapat memberitakan Injil. Nah, ini kita pelajari, saudara-saudara, supaya menjadi awasan, menjadi perhatian, peringatan kepada kita di hari-hari yang sedang kita jalani ini, saudara-saudara. Nah, hari ini kita pelajari yaitu Galatia pasal yang ke-1, ayat yang ke-6 kita baca sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, ada Injil Kristus dan ada Injil manusia. Nah, inilah yang harus kita waspadai, saudara-saudara sekalian. Ya, supaya kita tidak tersesat. Karena diingatkan Tuhan Yesus, tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah penyesatan. Ya, jadi kalau di zaman Galatia terjadi banyak penyesatan, teramat lebih kita di akhir zaman ini. Supaya kita tidak sesat, kita harus punya pola. Makanya pola kerajaan surga ini tuntunan bagi kita. Ya, pola, patron, gambar yang harus kita ikuti. Saudara mau kemana saja kita ikuti, ada denahnya, ada gambarnya, ada petanya, supaya kita tidak tersesat, saudara-saudara. Jadi jangan kita ringankan peta kerajaan surga ini, pola kerajaan surga ini, saudara-saudara, ya. Kita baca saja ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau sudah menemukan perikopnya, hanya satu Injil yang benar. Tapi ada Injil yang lain, Injil manusia, saudara-saudara, ya.
Ayat 6, 1, 2, 3. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Nah, jadi ada Injil lain, saudara-saudara. 7, 1, 2, 3. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil terus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi Rasul Paulus di ayat ini ingin menunjukkan bahwa ada Injil Kristus dan ada Injil manusia. Ya, Injil Kristus yang diterima oleh Rasul Paulus karena hubungan yang baik dengan Kristus. Kristus menyatakan kepada dia. Ya, di ayat yang ke-9, ayat 12, Rasul Paulus begini berkata, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, coba kalau kita hubungkan ini dalam pola tabernakel adalah pintu kemah, saudara-saudara. Nah, Injil yang diterima itu, Injil yang benar itu adalah hasil penyataan Kristus, hasil hubungannya dengan Kristus. Kalau kita lihat pintu kemah, kemarin kita lihat pintu kemah itu terdiri dari kain dari 4 warna. Ya, setelah ada kain 4 warna ini, saudara-saudara, ada tiangnya. Tiang ini hamba Tuhan. Ya, kain 4 itu adalah warna pelayanan Kristus. Setelah itu ada kaitnya. Nah, kaitannya. Jadi supaya pelayanan hamba Tuhan itu benar-benar Injil dari Kristus, harus menyatu, ada kaitannya antara kayu ini dengan kain-kain yang berwarna 4 itu dikaitkan. Kayak kita ada horden kita, ada kaitannya dengan tiang itu. Nah begitu saudara-saudara, kalau nggak ada hubungan kita dengan Kristus, nah inilah yang seringkali yang kita sampaikan itu bukan Injil Kristus, tapi Injil manusia. Tentu kalau itu Injil manusia tujuannya hanya menyenangkan telinga, ya, mengenakan bagi daging. Tadi disebutkan di situ, ya, apakah ku cari untuk berkenan kepada manusia, ya, atau kesukaan manusia yang ku cari? Kalau itu kulakukan, aku bukan hamba Kristus. Nah kita lihat nanti hari-hari terakhir ini gampang sekali banyak berbalik meninggalkan Kristus, murtad dari Kristus. Kenapa? Jawabannya, nah berulang-ulang. Ada Mesias palsu, ada nabi palsu yang sangat marak sekali di akhir zaman ini, saudara-saudara. Nah kalau kita tidak mempelajari tabernakel ini, yang sangat sayang sekali kita disesatkan, saudara-saudara. Nah saya balik kembali ini. Jadi Injil Kristus itu kita terima karena hubungan baik, hubungan erat dengan Kristus. Ya, hubungan erat. Kita dilepaskan dari perkara dunia, kita dilepaskan dari dosa, baru bisa hubungan erat dengan Tuhan. Ya, kelepasan dulu,
Makanya di ayat yang keempat itu Kristus telah menyerahkan dirinya karena dosa, selesai dulu dosa. Setelah itu melepaskan kita dari dunia kejahatan. Baru hubungan kita baik dengan Kristus. Kalau Rasul Paulus lepaskan semua yang dulunya bangga dia dengan keturunannya, dengan skillnya, dengan jabatannya. Sekarang dilepaskan supaya dia punya hubungan yang baik dengan Kristus. Barulah Kristus menyatakan kepadanya firman Allah, saudara-saudara. Jadi pergumulan kami hamba Tuhan, dan ini sangat banyak diwaspadai kami hamba Tuhan. Makanya sidang jemaat harus berdoa kepada gembala, kepada hamba Tuhan, saudara-saudara. Ya, supaya apa? Injil disampaikan itu bukan Injil manusia, tapi benar-benar perkataan Kristus, benar-benar firman Allah, yang tujuannya, saudara-saudara, jelas tujuan firman yang disampaikan ini. Kalau di ayat nanti kita lihat, saudara-saudara, Rasul Paulus menulis kepada jemaat Korintus, apa tujuannya firman disampaikan? Pertama, karena firman disampaikan itu ada kekuatan untuk menyelamatkan. Firman itu menyelamatkan. Selamat kita tergantung kepada firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Roma itu ya, tergantung kepada firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Coba, lah kalau hamba Tuhan menyampaikan nggak benar Injil manusia, dikhawatirkan keselamatan di hari-hari ini, saudara-saudara. Ya, makanya hamba Tuhan harus bergumul, harus seperti tiang pintu kemah, dikaitkan dengan kain 4 warna itu. Kain biru, ungu, kain merah, kain lenan halus. Itu harus dikaitkan, harus menyatu. Ya, sehingga nanti kalau menyatu, kan 4 baik, kalau sudah menyatu, di alas, di kaki tiang itu ada tembaga, penghukuman diganti dengan anugerah. Itu sangat luar biasa. Ya, dilepaskan kita dari kutuk, dari hukum. Tapi sebaliknya, ya, kalau hamba Tuhan nggak ada hubungannya, nggak bagus hubungannya dengan Kristus, maka tadi dikatakan menyampaikan Injil manusia, berulang kali dikatakan terkutuklah dia. Ya, 2 kali disebutkan. Kalau ada orang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang kami terima, terkutuklah dia. Bahkan malaikat sekalipun kalau menyampaikan bukan Injil Kristus, dia juga terkutuk. Ya, makanya tembaga, saudara-saudara. Tembaga ini harus di bawah, jangan di atas. Ya, di Ulangan disebutkan tembaga itu kalau sudah di atas itu tanda penghukuman. Tetapi semua nanti tembaga-tembaga kita lihat di tabernakel itu di bawah, ditaklukkan. Coba kalau ingat saya Ulangan ya, Ulangan berkat. Ya, kalau sudah tembaga itu artinya penghukuman, saudara-saudara. Ya, tetapi penghukuman itu diganti. Ya, karena hamba Tuhan bagikan tiang ini dikaitkan dengan kain-kain dari pintu kemah, maka tembaga itu sudah di bawah. Ulangan 28. Ulangan 28. Nah, jangan sampai tembaga di atas kepala kita. Kutuk, penghukuman, saudara-saudara. Ya, Ulangan 28 ayat 23. Ya, 28 ayat yang ketiga. Ulangan 28 ayat 23. Ini akibat penghukuman, kutuk, saudara-saudara. Perikopnya di ayat 15, kutuk. Ya, jika tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman. 15 dulu kita baca supaya kita tengok nanti di situ ya. 15 ayat 15. Ulangan 28 15 1 2 3. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Coba. Ya, apa itu? Lihat ayat 23. 23 lewati 1 2 3. Juga langit yang ada atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawahmu pun menjadi besi. Coba.
Inilah tanda penghukuman. Jadi tembaga itu seharusnya di bawah. Makanya tiang itu alasnya tembaga di bawah itu. Kutuk itu tidak lagi di atas, tapi sudah di bawah. Tapi kalau nggak sungguh-sungguh mendengarkan firman, juga langit yang ada di atas kepalamu menjadi tembaga. Inilah kutuk, saudara-saudara. Hari-hari kita ini, ya semoga langit kita yang ada ini sekarang tidak menjadi kutuk, saudara-saudara. Ya, makanya harus kita dengar-dengaran kepada firman, saudara-saudara. Ya, jadi Injil manusia atau Injil Kristus. Injil Kristus itu adalah karena hamba Tuhan ini selalu dekat berkaitan, ada kaitannya, ada hubungannya dengan pelayanan, warna pelayanan Kristus. Ya, tidak buat cara-cara sendiri dalam pelayanan. Warna pelayanan Kristus inilah terus dibawa dalam pelayanannya. Atau kita lihat dulu tentang pintu kemah, ulangi kita baca saudara-saudari sekalian, supaya kita lihat ada kainnya, ada tiangnya, lalu ada kaitan dari emas. Kaitan emas ini menentukan bagaimana hamba Tuhan memberitakan Injil. Kalau kaitan emas ini tidak ada, itulah seringkali hamba Tuhan menyampaikan mengenakan telinga supaya jemaat senang, jemaat tertawa-tertawa, jemaat hilang stresnya. Ini bukan dari Tuhan, saudara-saudara ya. Keluaran 26, ya kita ulangi baca tentang pintu kemah ya, ayat 36. Sudah kita baca bersama, 1, 2, 3. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Perhatikan, haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau sadutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Nah ini dia, ada kaitannya. Jadi di tiang itu ada kaitannya untuk nanti kain biru, ungu, kain kermisi, kain lenan halus ini akan menyatu. Ya, lalu disebutkan ada kaitannya, dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Jadi tembaga itu sudah di bawah, saudara-saudara. Jadi ini yang harus kita pelajari. Ya, kalau hamba Tuhan kaitannya tidak kepada kain-kain warna pelayanan Kristus, kaitannya macam-macam. Ya, kaitannya kepada dunia, kepada daging, ya, menyenangkan manusia. Dan seringkali kami hamba Tuhan kalau tidak pergumulan dengan Tuhan, ya, menyatu dengan Tuhan, dikait dengan kain-kain ini. Inilah kecenderungan kami para hamba Tuhan, dan akibatnya jemaat yang rugi. Ya, kalau hamba Tuhan menyampaikan berita sudah terhubung dengan tirai 4 warna itu, maka Roma berkata kami punya sangat yakin bahwa Injil Kristus itu punya kekuatan untuk menyelamatkan. Lebih dari kekuatan uang, lebih dari kekuatan apapun di dunia ini. Kekuatan dunia satu saat gak bisa menyelamatkan, tapi kekuatan Injil lah yang menyelamatkan kita. Masih ingat Roma? Coba kita lihat saudara-saudara. Jadi kalau mau kita keselamatan apa saja, keselamatan nikah kita, masa depan kita, hari-hari yang kita hadapi ini ada penuh dengan keselamatan, tergantung kepada Injil yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Injil manusia atau Injil Kristus. Ya, kalau dia Injil Kristus, pasti ada kuasa untuk menyelamatkan. Pemberitaan hamba Tuhan itu menentukan. Ya, saudara-saudara kita baca, ya, Roma 1 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, saudara-saudara sekalian. Ya, agak kabur. Oke, ya, Roma pasal yang ke-1 ayat 16 kita baca. Perikopnya, Injil itu kekuatan Allah. Coba. Jadi mau kita lihat kekuatan Allah itu kepada pemberita.
hamba Tuhan itu menyampaikan Injil ini, saudara-saudara? Tergantung kita. Kalau hamba Tuhan menyampaikan Injil itu karena dia sudah terkait dengan warna pelayanan Kristus, itulah punya kuasa. Ya, kita baca 16, 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Di garis bawahi itu, punya kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Tidak pandang suku, tidak pandang siapapun, setiap orang keselamatannya ditentukan oleh berita Injil. Makanya hari-hari ini kita selalu berdoa, Tuhan, biarlah firman yang kudengar itu menyelamatkan aku. Jangan berubah posisi kita. Seringkali berubah, Injil gak perlu terlalu banyak diberitakan di gereja. Yang penting menyanyi-nyanyi, acara-acara yang lain, pertunjukan, hanya begitu. Gak ada kuasa keselamatan. Kuasa penyelamatan itu adalah ketika para hamba Tuhan menyampaikan Injil Kristus, maka ada kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi bersyukur. Keselamatan kita tergantung kepada berita Injil yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Coba saudara ke gereja, bukan Injil yang kita cari. Gimana supaya senang telinga kita, ketemu sama orang, supaya ditengok orang kita. Hanya pertunjukan-pertunjukan. Ya, dulu sebelum Covid, waduh banyak sekali pertunjukan di hotel-hotel, waduh sudah kita lihat gak ada bedanya, saudara-saudara, mana pertunjukan dunia, mana pertunjukan gereja. Hampir sama semua, pemain musiknya sudah nggak ada lagi bedanya antara rohani dan jasmani. Ya, lampunya sudah kelip-kelip, penyanyinya sudah bermacam-macam bentuk pakaiannya, penampilannya, bingung kita. Mana ini rohani, mana jasmani, nggak bisa lagi kita lihat. Seolah-olah rohani ini pun sudah jadi duniawi semua. Nah sekarang di musim Covid ini tidak ada lagi, saudara-saudara. Nampak. Orang yang tadinya hanya hoga-hoga pergi ke KKR untuk pertunjukan, sekarang nggak ada lagi. Ya, disitulah nampak imannya. Tapi kita harus percaya bahwa Injil yang disampaikan oleh para hamba Tuhan yang terkait dengan warna pelayanan Kristus, itulah yang mampu menyelamatkan. Jadi dua kegunaannya. Pertama adalah mendapat keselamatan kita dari Injil. Sampai yakin, saudara. Kalau gak yakin keselamatan saudara, inilah kami kegagalan hamba Tuhan. Kegagalan kami hamba Tuhan bukan yang gak khotbah, gak yakin jemaat selamat. Coba, ya, gak yakin. Nanti kalau mati selamat apa enggak tahu lah. Mudah-mudahan selamat. Nah inilah gagal dia menerima firman. Ya, gagal dia menerima Injil. Ya. Tapi kalau ditanya selamat apa enggak, kapanpun saya dipanggil Tuhan, ya, entah gimana cara dipanggil Tuhan, pokoknya ketika panggilan Tuhan itu sudah tiba kepada saya selamat. Keselamatan itu sudah di tangan saya. Itu baru berhasil. Ada kepastian keselamatan, saudara-saudara. Yang kedua, apalagi kalau Injil itu disampaikan, sidang jemaat bisa hidup oleh iman. Kegagalan dari penginjilan firman disampaikan, gak yakin jemaat gak hidup dari iman. Ya, hidup dari gaji, hidup dari penghasilan. Satu saat penghasilan kita makin merosot, mungkin satu saat dunia ini gak sanggup memberikan kebutuhan kita. Lah kalau kita gak hidup dari iman, inilah yang seringkali nanti disesatkan di akhir zaman. Ya, makanya yang kedua demikian ayat 17. Jadi ayat pertama, ayat 16, ketika kita menerima Injil Kristus yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang sudah terkait dengan warna pelayanan Kristus, yang pertama adalah punya keyakinan untuk keselamatannya. Ada keyakinan penuh, tidak ragu-ragu keselamatan. Yang kedua, ada keyakinan untuk hidup dari iman. Ayat 17 lagi kita baca. 17, 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis,
Orang benar akan hidup oleh iman. Gimana kita hidup oleh iman? Kalau orang tanya, kau hidup dengan iman? Itu pendetanya itu gak ada kerjanya, hanya berdoa. Kami gak hidup dari iman, hidup dari gaji. Salah. Ya, kalau kita menerima Injil Kristus, kita hidup dari iman. Ya, biar situasi sulit ya, dan apapun sulit mungkin, tapi harus kita pastikan saya hidup karena iman, percaya kepada Kristus. Makanya kita seringkali dihadapkan dengan masalah. Supaya belajar kita, saya harus hidup dengan iman. Dengan iman, dengan iman. Kalau sudah hidup kita dengan iman kan indah, saudara-saudara. Ketika kita belum punya apa-apa, kita percaya ini ada maksud Tuhan. Ketika keadaan saya begini, saya terus percaya. Besok kita mungkin sudah melimpah lagi, kita bilang ini pun karena iman. Bukan untuk disombongkan, bukan untuk dibanggakan, tapi semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Itulah hidup dari iman. Ya, berbeda antara Lot dengan Abraham. Abraham diajar mulai dari dia keluar, tinggalkan ayahnya, negerinya, saudara-saudara. Dia belajar hidup dari iman. Ketika kekurangan, kelaparan terjadi, dia bangun mezbah. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah kami pergi ke sana? Kalau Tuhan katakan tidak, tidak. Hidup dari iman. Ya, diizinkan Tuhan banyak masalah. Bedanya Lot gak belajar untuk hidup dari iman. Ya, dia hidup dari berkat-berkat yang sudah ada terus begitu saja. Satu saat gak diajar dia hidup dari iman. Makanya ketika disuruh keluar dari Sodom Gomora, ragu-ragu, ragu-ragu, banyak usul. Banyak usul, kesinilah Tuhan, kesanalah Tuhan, kesanalah Tuhan, banyak usul. Abraham gak pernah usul. Apa kata Tuhan? Ya, Tuhan katakan persembahkan anakmu. Dia gak bilang usullah Tuhan, nanti daripada anak saya aku kasihlah 1000 domba atau 1000 lembu daripada anak saya. Usul, gak pernah usul. Tapi Lot, karena gak pernah belajar hidup dari iman, akhirnya dia akan habis-habisan, saudara-saudara. Nah, jadi Injil yang kita sampaikan, Injil Kristus kita sampaikan, ada kepastian keselamatan. Kalau Injil manusia, nggak ada kepastian keselamatan. Kalau Injil manusia, nggak pernah kita diajar untuk hidup dari iman. Ya, dan orang paling senang menerima Injil manusia. Kita lihat di Galatia tadi. Galatia senang mendengar Injil manusia. Makanya dia berbalik, tinggalkan Injil Kristus, lalu dia mengikuti Injil yang lain. Kalau di jemaat Galatia terjadi, saya sangat lihat di akhir zaman ini akan sangat banyak orang meninggalkan Injil Kristus dan lebih menyenangi Injil manusia, saudara-saudara. Ya, kita lihat ayat yang ke-6, kata Rasul Paulus, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ya, Injil lain, saudara-saudara. Kalau Injil lain ini ayat 11 disebut Injil manusia. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Coba, ya, kita bergumul hari-hari ini, Injil Kristus atau Injil manusia. Ya, kalau Injil manusia, selalu tujuannya kita lihat di ayat 10. Injil manusia ini hanya untuk menyukakan manusia, ya, supaya manusia senang, ya. Dengan kedua adalah untuk berkenan kepada manusia. Saya bolak-balik tengok kenapa bangsa Israel sampai Tuhan buang di Babel 70 tahun, ya. Yesaya menyampaikan firman yang benar, lalu banyak lagi nabi-nabi yang lain menyampaikan gak benar. Ya, orang Israel lebih senang mendengarkan nabi-nabi yang gak benar. Ya, Yesaya menyampaikan berulang-ulang.
nggak dihiraukan. Tapi kalau nabi-nabi lain yang menyenangkan telinga, nggak usah, pokoknya senang, pokoknya selamat terus, nggak pernah ditegur dosa, nggak pernah ditegur kesalahan, disenangi oleh bangsa Israel. Yeremia juga demikian. Ya, Yeremia menyampaikan kebenaran, tapi lebih disenangi oleh nabi-nabi yang nggak benar, yang nggak diutus Tuhan. Coba saudara-saudara, sampai Tuhan buang ke pembuangan Babel. Akhir zaman nanti bukan dibuang ke Babel. Coba, kalau kita di akhir zaman, Tuhan berkata di Injil Matius, hati-hati menjelang kedatangan Kristus. Apa tanda pertama? Bukan gempa bumi, bukan kelaparan, bukan yang lain. Penyesat akan datang. Orang akan menyesatkan manusia. Kalau boleh orang pilihan pun, orang Galatia ini luar biasa. Ini pelayanan Paulus di Galatia. Beda dengan jemaat-jemaat yang lain, bukan pelayanan langsung, tapi pelayanan anak buahnya. Tapi Galatia, pelayanan dia langsung, saudara-saudara. Itu aja gampang tersesat. Ya, gampang berbalik, kalimat berbalik ini murtad. Kalau nubuatan, inilah saudara-saudara yang harus kita lihat. Ya, Yeremia, Yesaya berulang-ulang menyampaikan, ayo bertobatlah. Enggak, masing-masing mereka mencari untuk menyenangkan daging, ya, berbuat dosa, menyembah berhala. Berulang-ulang Yeremia, Yesaya berulang, ayo bertobat. Kalau enggak bertobat, kita akan dibuang oleh Tuhan. Mereka mengeraskan hati saudara-saudara. Nabi-nabi yang disebut, ya, nabi-nabi dusta, menyampaikan dusta, ya, ini yang menyesatkan saudara-saudara. Nah, inilah yang mesti kita waspadai hari-hari ini. Yang rugi sama-sama rugi, terutama bangsa Israel hancur-hancuran dibuang oleh Tuhan ke Babel, saudara-saudara. Ya, coba baca dulu sedikit, kita balik dulu kepada Yesaya. Ini pengalaman bangsa. Jangan terulang, karena ini merupakan nubuatan juga. Nanti di Injil Matius juga sama, diulangi itu, saudara-saudara. Jangan lebih senang kita Injil manusia. Ya, Injil manusia memang disenangi. Ya, karena Injil manusia itu enak bagi telinga. Nggak ada tegur dosa, nggak tegur yang salah. Pasal 9 dari Yesaya. Coba kita lihat saudara-saudara. Ya, 9 ayat yang ya, ini nabi-nabi yang mengajarkan tentang dusta. Ya, 14 kita lihat saudara-saudara. Ya, dan akhirnya ditimpa oleh murka, saudara-saudara. 14 ya, demikian. Saya baca saja, tua-tua dan orang-orang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Jadi nabi-nabi ini sudah dusta, nggak ada hubungan dengan Tuhan, tapi dia coba sampaikan firman yang nggak benar. Demikian 15, sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat. Orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Coba kita lihat lagi, sebab itu Tuhan tidak bersuka cita karena turunan-turunan mereka, dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Dan sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Ini sangat luar biasa saudara-saudara sekalian. Ya, lagi kita lewati saja ayat yang ke-18. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah, dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak mengasihani saudara. Ini malah petaka besar saudara-saudara. Mereka mencakup ke sebelah kanan, tetapi masih lapar. Mereka makan ke sebelah kiri, tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Coba, Manase memakan Efraim, Efraim memakan Manase, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Inilah kalau pelayanan hamba Tuhan, ya, nggak benar, menyampaikan dusta nabi-nabi, dan itu disenangi oleh bangsa Israel, saudara-saudara sekalian.
kutuk dan murka. Di hari-hari ini kita lihat keadaan dunia ini, kita prihatin. Banyak hamba Tuhan kita lihat gak berpegang lagi firman yang benar, ya, menyampaikan firman rekaan hatinya, menyampaikan firman yang menyenangkan hatinya, gak melihat pola. Saudara-saudara, ya, itu di zaman Yesaya, saudara-saudara sekalian. Di zaman Yeremia, coba kita lihat di zaman Yeremia ini juga parah, saudara-saudara. Ya, Nabi Yeremia juga menyampaikan hal yang sama. Ya, tapi bangsa Israel lebih senang kepada hal-hal yang tidak benar. Ya, Yeremia pasal yang kedua, saudara-saudara. Ya, ayat yang ke-8. Yeremia 2 ayat 8 kita baca bersama-sama, saudara-saudara. Ya, ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Terus orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Terus para nabi berbuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Terus sebab itu aku akan berbantah lagi kepada kamu, demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Terus menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh, lihat apakah ada terjadi seperti ini. Terus pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Terus tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Dan itu saudara baca terus sampai ke seterusnya. Bangsa Israel sudah habis-habisan oleh karena hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman gak benar lagi, menyampaikan dusta, menyampaikan firman rekaan sendiri, angan-angan sendiri. Akibatnya bangsa Israel, saudara-saudara. Nah, kalau itu terjadi kepada bangsa Israel, kita di akhir zaman, coba kita ulangi dulu, kita lihat di Timotius di akhir zaman nanti hampir sama seperti zaman Yesaya dan Yeremia. Orang akan memalingkan telinganya, gak suka lagi mendengarkan firman yang benar, saudara-saudara. Lebih disenangi Injil manusia, bukan Injil Kristus. Dan ini menjadi peringatan bagi kita di hari-hari ini, saudara-saudara sekalian. Jangan kita terpengaruh, jangan kita binasa oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat. Ya, kita baca ayat yang ketiga. Ya, menjadi peringatan bagi kita, saudara-saudara. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Coba. Jadi orang nanti pergi mendengarkan firman hanya memuaskan telinga. Kenapa disebut hanya memuaskan telinga? Gak ada keobahan hidup, gak pernah ditegur salahnya. Ya, kalau ada seringkali gereja-gereja sintua-sintuanya membilang, Pak Pendeta gak perlu ditegur dosa, nanti jemaat gak datang. Ya, kalau kita bertamu ke gereja yang lain selalu begitu, Amang, janganlah tegur dosa Amang ya, sampaikanlah Amang yang enak supaya diberkati. Nah, ya, sudah saatnya nanti orang berkata tidak lagi menyampaikan ajaran sehat. Ajaran sehat itu mungkin saya kalau gambarkan seperti makanan, saudara-saudara. Ya, nggak semuanya makanan yang enak itu membuat kita sehat. Kadang-kadang makanan pahit itu membuat kita sehat. Coba kalau makanan semua enak, daging-daging, santan-santan, wah enak, saudara-saudara. Enak kita rasa di bibir kita, di lidah kita enak, tapi kemudian jadi sakit penyakit.
Nggak semua ajaran yang mengenakan bagi telinga kita membuat pertumbuhan iman kita. Kalau ada hamba Tuhan mengatakan sampaikan firman yang enak supaya jemaat bertumbuh. Bertumbuh kemana? Ya, bertumbuh kemana itu jemaat? Bertumbuh kepada daging. Tidak heran gereja itu akan terus tak ada keobahan, satupun tak ada keobahan. Karena nggak menyampaikan ajaran sehat. Ya, makanan sehat itu barangkali seringkali yang pahit. Ya, kami kalau sudah makin tua begini seringkali makan yang pahit. Ya, sayur-sayur yang agak pahit, pare, apa itu yang pahit, yang enak-enak sudah mulai dikurangi, yang santan, yang apa, saudara-saudara. Ya, yang makanan enak belum tentu menjadi pertumbuhan. Justru kadang-kadang makanan yang gak enak itu justru membuat kita sehat, saudara-saudara. Nah ini disebutkan saudara, tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Puji Tuhan kita di pengajaran ini. Ya, saudara berdoa supaya selalu disampaikan ajaran yang sehat. Ya, ajaran yang tidak sehat ini mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Kenapa disebut memuaskan telinga? Nggak ada teguran dosa, nggak ada keobahan hidup. Ini sungguh-sungguh malapetaka, saudara-saudara. Ya, lalu ayat yang keempat lagi saya baca begini, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Coba, gak suka kebenaran firman. Ya, mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi makanya gereja berdongeng, saudara-saudara. Saya kalau tengok dulu, kadang-kadang di gereja-gereja tradisi, kalau si pendeta berkhotbah bukan lagi Injil, dia berdongeng. Di kampung Siano ada begini-begini, begini-begini, lalu amin, puji Tuhan, baca ayat terakhir. Tidak ada hubungan dengan firman, dengan dongeng, saudara-saudara. Ya, jemaatnya tertawa-tertawa dengan dongeng. Coba kalau saya mendongeng, saudara pasti paling ingat nanti dongengnya, firmannya enggak. Ya, makanya sampai saya berilustrasi pun enggak. Kenapa? Karena nanti lebih disenangi itu ilustrasinya daripada Injil yang benar. Ya, kami seringkali begitu untuk menjelaskan suatu, bikin ilustrasi, bikin lama-lama jemaat ingatnya ilustrasi. Ya, saya teringat dulu masih baru-baru bertobat saya, saudara ngajar sekolah minggu, ditegur oleh gembala kami. Ya, karena saya dengarkan seorang hamba Tuhan dulu bercerita, saya khotbah di anak sekolah minggu. Satu saat Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke atas bukit. Lalu Petrus membawa batu kecil. Ini ilustrasi. Lalu batu kecil tadi dibuat Tuhan Yesus jadi roti. Nah, padahal gak ada ayatnya, tapi supaya anak-anak jemaat, supaya anak sekolah minggu senang, saya ceritakan begitu. Lalu satu saat Petrus melihat buat jadi roti, teman-teman yang lain bawa batu besar jadi roti kenyang. Petrus lapar dia. Satu saat Tuhan Yesus lagi, ayo semua ke bukit, bawa batu. Wah, Petrus bawa batu besar. Lalu sama temannya bilang, nanti jangan minta-minta sama aku ya, kau bawa kecil-kecil aja. Rupanya Tuhan Yesus nggak jadikan roti. Ya, Petrus sudah guling-gulingkan batunya, maunya Tuhan bikinlah roti seperti kemarin. Rupanya nggak dibikin. Itu kan ilustrasi, nggak ada ayatnya. Lalu Om Gembala saya panggil, kami itu cari ayatnya, mana ayatnya? Ada Om, aku bilang, cari, temukan sama saya. Nggak dapat, saudara-saudara. Itu ilustrasi saja. Anak-anak lebih senang itu, gampang kita ingat. Padahal ayatnya nggak ada. Ayatnya hanya Yesus waktu saat diuji, iblis mengatakan jadikanlah batu ini menjadi roti. Tuhan tidak inginkan. Coba. Jadi makanya kita senang Injil-Injil manusia yang bukan dari Kristus, nggak ada tertulis, saudara-saudara, tapi itu justru disenangi oleh manusia. Ya, jadi kita perhatikan nanti akhir zaman orang nggak senang lagi menerima ajaran sehat, tapi hanya memuaskan keinginan telinganya. Makanya dikemaslah khotbah-khotbah sekarang, saudara-saudara. Dikemas bagaimana supaya orang senang-senang, ya. Lalu orang juga akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng.
Nah ini puji Tuhan, saudara, kita masih berjuang di pengajaran ini lewat pola yang kita lihat ini, saudara-saudara, supaya ada keselamatan bagi kita hidup dari iman. Jangan kita gunakan ya kesempatan untuk menyenangkan daging, saudara-saudara. Ya, kalau Rasul Paulus katakan, kalau aku berkhotbah menyampaikan hanya mencari menyenangkan manusia, balik kita ke Galatia tadi, aku bukan hamba Kristus. Ya, ulangi saudara-saudara ayat yang ke-10 ya, Galatia 1. Ya, ayat yang ke-10 tadi kita baca ulangi. Ya, jadi ini merupakan satu tekad bagi kita, saudara-saudara. Ayat 10 demikian kita baca bersama. 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Terus, adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi ciri-cirinya kalau dia hamba Tuhan, seperti 5 tiang itu tadi, terkait dengan warna pelayanan Kristus. Tujuannya nggak menyenangkan manusia, bukan menyukakan manusia, ya, tetapi untuk menyukakan Allah. Kapan Tuhan disenangkan? Ketika banyak orang diselamatkan. Ya, wah, Tuhan sangat senang sekali. Jiwa-jiwa diselamatkan. Anak-anak Tuhan bisa hidup dari iman. Kalimat hidup dari iman itu bergantung kepada Tuhan. Itu pelayanan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Ya, jadi pelayanan menyenangkan Tuhan ketika saudara sudah bisa bergantung sepenuh kepada Tuhan. Ada kepastian keselamatan. Barulah kami hamba Tuhan ini, hamba Tuhan yang benar di hadapan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ya, pelayanan-pelayanan yang kita hadapi di Galatia selalu diulangi. Ya, jemaat-jemaat ini, saudara-saudara, di ayat yang ke-9 disebutkan. Jadi mulai Injilnya dulu. Kalau Injilnya Injil Kristus, rohnya pasti roh Kristus. Ya, di pasal 1 kita lihat Injilnya nggak lagi Injil Kristus, Injil manusia. Rohnya pasti roh dunia. Makanya nggak heran kita lihat di gereja-gereja senang semua perkara-perkara dunia. Injilnya bukan Injil Kristus, rohnya pun bukan roh Kristus. Di pasal 4 nanti akan kita lihat, coba kita lihat saja ini. Karena Injilnya bukan Injil Kristus, maka rohnya pun bukan roh Kristus, roh dunia. Masuk, saudara-saudara. Ya, pasal yang keempat kita lihat ini. Ya, makanya bersyukur kita, saudara-saudara. Ayat 9, Galatia 4 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama, saudara-saudara. 1, 2, 3. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau memulai perhambaan diri lagi kepadanya? Coba. Jadi jemaat Galatia ini sangat hancur-hancuran. Mulai sudah tinggalkan Injil Kristus, berpegang kepada Injil manusia. Ya, meningkat lagi, saudara-saudara. Padahal dia menerima roh Allah, tapi mereka berbalik lagi mau menerima roh-roh dunia. Nah, inilah yang kita sayangkan di gereja-gereja. Ya, sudah Injilnya si hamba Tuhan gak menyampaikan firman yang murni lagi. Ya, pelayan-pelayan semua roh-roh dunia. Coba saya seringkali juga tegur, ya, kalau melayani tanpa tahbisan, saudara-saudara. Kita lihat seringkali kalau nggak tahbisan, pemain musiknya rambutnya panjang, berewokan lagi, saudara-saudara. Ya, nyanyinya juga heran kita, saudara-saudara. Coba melayani Kristus tapi nggak punya pakaian, nggak punya pakaian warna seperti warna pelayanan Kristus. Ya mungkin si hamba Tuhan udahlah, pemain musik kita nggak ada panjang pun rambutnya, nggak apa-apalah. Padahal Tuhan mengatakan laki-laki jangan panjang rambut, perempuan yang panjang rambut. Terbalik lagi, si laki-laki panjang rambut, si perempuan
pendek lagi rambutnya, lebih pendek dari laki-laki. Coba disuruh juga mimpin puji-pujian, ikut juga disuruh coba. Apa yang masuk, roh-roh dunia sudah masuk dan sangat disenangi ini, saudara-saudara. Ya, dari mana? Dari Injilnya, sudah enggak Injil Kristus. Kalau Injil Kristus pasti jelas warna pelayanan Kristus dalam pelayanannya. Kalau masuk roh-roh dunia itu tadi, ya, bahkan gereja-gereja seringkali berantem sama gembala. Bikinlah kayak gereja di sana. Gimana? Ada kan begini pemain musiknya, ininya. Aduh, saudara-saudara. Bahkan bisa pindah, tinggalkan gereja itu. Gereja kami sudah enggak hidup lagi. Kenapa? Ya, gereja kami seperti gitu, nyanyian-nyanyian itu saja. Ya, enggak seperti gereja tetangga, panggil pemain musik, lompat-lompat, joget-joget. Coba, saudara-saudara, heran kita. Ya, roh-roh dunia sudah masuk. Padahal ayat membilang jangan kita serupa dengan dunia. Sekarang keserupaan ibadah dengan dunia hampir nggak bisa dibedakan. Saya di tahun-tahun yang lalu heran juga saya, saudara-saudara, bikin KKR untuk nyewa asap-asapnya itu berapa banyak, bikin lampunya yang kelip-kelip itu, wah, gak ngerti lah berapa banyak itu, saudara-saudara. Ya, KKR, saudara, pengajaran juga. Dalam hati saya, uang semacam begini kalau dibuat kepingincilan sangat luar biasa. Untuk sewa itu nggak tanggung-tanggung, saudara-saudara. Ya, lampu sorotnya tadi sebentar gelap, sebentar warna ini, putar-putar gambar si pengkhotbah tadi, si pendetanya nggak jelas lagi gambarnya, kadang-kadang biru mukanya, kadang-kadang merah. Loh, saya pikir-pikir ini sudah kayak di dunia saja, kayak apalah, saudara-saudara, hiburan malam itu. Ya. Sudah nggak lagi, sudah masuk roh-roh dunia di dalamnya. Seharusnya ibadah kita seperti yang ada di sorga, saudara-saudara. Jangan seperti yang ada di dunia, seperti yang ada di sorga. Seperti Tuhan berkata kepada Ibrani, ibadah mereka seperti yang ada di sorga. Jadi kalau kita sekarang ini Injilnya enggak dari Tuhan, Injilnya bukan Injil Kristus, maka pasti nanti rohnya juga bukan roh Kristus. Roh-roh dunia lah masuk di dalamnya, saudara-saudara. Ya, kita yang sudah di pengajaran kan belajar kita, saudara. Saya menjadi tamu pun kadang-kadang kalau perempuannya berpuji-pujian selalu saya tanya, apa enggak ada lagi amang laki-laki? Oh, enggak. Kalau perempuan puji-pujian, aduh urapan amang, urapan katanya. Coba, saudara-saudara. Ya, dari mana kita tahu urapan itu? Karena nggak jelas warna pelayanan kita ini. Kalau kita lihat warna pelayanan kita seperti warna yang ada kepada Kristus, nggak kita masukkan roh-roh dunia. Nggak kita masukkan roh-roh dunia. Ya, makanya nanti pintu kemah ini ada batasan, saudara-saudara. Masuk kita ke dalam ruangan suci atau berbalik. Jadi ada batasan. Pintu kemah ini satu batasan. Kalau dia terima Injil Kristus, dia akan masuk ke ruangan suci. Kalau terima roh Kristus, dia akan masuk ruangan suci sampai ke ruangan maha suci. Tapi kalau dia nggak mau terima lagi roh dan Injil Kristus, dia senang kepada Injil manusia dan roh duniawi, pasti tinggalkan. Pasti turun sampai tidak terpakai lagi. Pintu kemah ini merupakan membedakan pintu masuk atau keluar. Jemaat Galatia banyak keluar, ya, mengikuti Injil lain dan mengikuti roh lain, saudara-saudara. Ya, sampai nanti di pasal-pasal selanjutnya sampai berbicara. Jadi pasal 1 dan pasal 3 ini bicara mengenai Injil. Nanti pasal 4 sampai pasal yang ke-6 berbicara mengenai roh. Kalau Injilnya bukan Injil Kristus, pasti Injil manusia. Kalau bukan roh Kristus, maka pasti akan menjadi roh dunia, saudara-saudara. Ya, sampai nanti pasal-pasal 6. Mana daging, mana tentang roh. Jelas mana buah-buah daging. Ya, kalau pelayanan kita bukan Injil Kristus, bukan roh Kristus, maka menjadi orang Kristen tapi terus yang ada adalah buah-buah daging. Ya, buah-buah daging. Nggak ada karakter Kristus.
Tapi kalau Injilnya Injil Kristus, kita balik dulu pasal-pasal terakhir, nanti kita akan lihat itu saudara-saudara sekalian. Ya, kalau dia Injil Kristus, pasti buah-buah roh itu akan seperti buah-buah roh ini, persis karakter Kristus kita miliki karena Injil Kristus dan Roh Kristus. Coba kita lihat saudara-saudara, ya, perbuatan daging dan perbuatan roh. Perbuatan roh ini adalah kita sudah seperti Kristus, punya karakter seperti Kristus. Tapi perbuatan daging ini adalah orang-orang yang menerima bukan Injil Kristus dan bukan Roh Kristus. Kita lihat hasil dari Injil Kristus dan Roh Kristus, kita akan menerima buah-buah roh. Pasal yang kelima ayat 22. Coba kita baca dikit lagi, Galatia 5 ayat 22. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Coba 9 ini pribadi Kristus sudah. Karena Injilnya Injil Kristus, rohnya Roh Kristus, kita akan bisa memiliki buah-buah roh. Kita memiliki karakter Kristus. Ini yang jadi mempelai Kristus, disebutkan milik Kristus. Itu milik Kristus ayat 24. Ayat 24, 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Terus 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, inilah untuk masuk ke pintu kemah, masuk ke ruangan suci, ruangan maha suci. Tapi kalau Injil manusia dan roh manusia, dia akan membuahkan perbuatan daging. Ayat 19. Ayat 19. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Coba. Dan orang-orang yang hidup dalam daging itu nggak penting firman Kristus. Pokoknya dia ke gereja jangan ditegur tentang penyembahan berhala, jangan ditegur tentang sihir, jangan ditegur tentang percabulan. Yang penting banyak orang datang. Nah, inilah yang dirindukan oleh sebagian besar jemaat Galatia. Senang Injil manusia, supaya percabulannya nggak ditegur, kecemarannya, hawa nafsunya, perselisihan, iri hati nggak ditegur, biarkan semua, saudara-saudara. Ya, makanya akhirnya nanti 2 bagian. Jadi saya ulangi, kalau kita memegang Injil Kristus dan Roh Kristus, pasti kita akan menghasilkan buah-buah roh. Apa itu? Kita akan serupa, segambar dengan Kristus. Kita akan menjadi miliknya, kita menjadi mempelainya. Tapi jika bukan Injil Kristus, Injil manusia dan roh duniawi, dia akan tetap hidup dalam perbuatan daging. Ya, dan seterusnya sampai binasa, saudara-saudara sekalian. Nah, hari ini, malam hari ini yang kita pelajari, saudara-saudara. Ya, berikan hidup kita untuk selalu memiliki Injil Kristus dan Roh Kristus ada dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Kita akan persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Firman-Mu agung. Kita naikkan pujian ini. Kita persiapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Firman-Mu agung. Kita cari di Psalm 74 dari Psalm. Kita persiapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita bangkit berdiri. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung. Haleluya.
firman-Mu. Ku kembali pada keselamatan, terlepas dari beban dosa. Betapa, oh Tuhan, betapa. Amin. Terima kasih. Firman yang agung ini memberi kepastian keselamatan, memberikan kami hidup dari iman kami, Tuhan. Kehidupan manusia berdosa, ku sadar untuk akan hidupku yang berasal dari Yesus. Kita angkat tangan kita, Tuhan, ku ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Biar kami berpegang kepada Injil Kristus. Firman-Mu, ku pegang pada syarat keselamatan, terlepas dari beban. Sekali lagi dengan rasa syukur kita, Tuhan mengucapkan terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu, ku kembali pada syarat keselamatan, terlepas dari beban. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. 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 Biar kami berpegang kepada Injil, biar kami menerima Roh Kristus, agar Engkau banggakan kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini sudah jelas bagi kami Tuhan. Kalau kami berpegang kepada firman Kristus, Injil Kristus dan Roh Kristus, ada keobahan bagi kami. Sampai kami memiliki buah-buah roh, kami segambar serupa dengan Engkau menjadi mempelai-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Kami pun juga seringkali daging kami suka dengan hal-hal yang enak bagi daging kami. Tapi malam hari ini firman-Mu sudah jelas bagi kami Tuhan. Biarlah Injil Kristus ini kami pegang, bukan Injil manusia. Injil manusia membuat kami hidup di dalam dosa, membiarkan hidup di dalam kesalahan. Tapi malam hari ini biarlah kami memegang teguh kepada firman pengajaran ini Tuhan. Sedikit pun kami tidak tergoncangkan, tidak terpesona kami dengan Injil-Injil manusia dan daging roh dunia ini Tuhan. Untuk kami menjadi mempelai-Mu di hari-hari terakhir, banyak
Banyak penyesat-penyesat sebagaimana janji-Mu, tapi firman pengajaran ini kami pegang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tersedia tubuh dan darah-Mu. Ubahkanlah kami Tuhan. Dengan tubuh dan darah-Mu mampu kami mengubah manusia daging kami ini menjadi manusia rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima tubuh darah-Mu dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita, saudara-saudara sekalian. Masih kita naikkan pujian kita ini. Betapa oh Tuhan firman-Mu. Betapa oh Tuhan firman-Mu, aku memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidup yang berasal dari sisi Tuhan. Ku ucapkan syukur Tuhan, ku ucapkan syukur. Amin. Karena firman-Mu agung, ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari berat dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur Tuhan. Amin. Haleluya. Syukur karena firman-Mu agung. Haleluya. Ku kembali pada jalan. Semua bangsa berdiri. Terlepas dari beban, karena katakan Tuhan, ku ucapkan Tuhan, ku ucapkan terima kasih. Karena firman-Mu agung, ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh Injil Kristus ada kepastian keselamatan bagi kami. Sedikit pun tidak keraguan-raguan bagi kami. Pasti diselamatkan oleh Injil Kristus. Dosa-dosa kami diampuni, dilepaskan kami dari segala yang jahat. Hidup kami diselamatkan, bahkan kami hidup dari iman. Semakin kami pegang Injil Kristus, hidup ini bukan karena apa yang ada di dunia, tapi hidup kami bergantung kepada Engkau Tuhan. Dan malam ini Engkau berikan tubuh-Mu dan darah-Mu bagi kami, supaya ada jaminan hidup bagi kami. Bukan hanya hidup sekarang, tapi hidup kekal oleh karena tubuh dan darah-Mu Tuhan. Itulah sebabnya obahlah roti ini, sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Jika ada yang sakit disembuhkan. Semua masalah-masalah kami taruh di dalam tangan Tuhan. Engkau menyelesaikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa.
Saudara angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus dengan iman percaya dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus. Haleluya. Darah Kristus memberikan kemenangan bagi kita. Jika saudara punya masalah, keluarga atau apapun, sebutkan, bawa ke dalam tangan Tuhan. Pasti kita menang. Bahkan nyawa kita sudah Tuhan ganti dengan nyawanya. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat tangan kita, Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu aku amin. Haleluya. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban. Sekali lagi Tuhan ku ucapkan, Tuhan ku ucapkan syukur, amin Tuhan. Karena firman-Mu agung, ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, mulialah Tuhan, agunglah pengorbanan-Mu. Kuasa Injil ini kami miliki Tuhan. Kekuatan Allah menyelamatkan kami. Kekuatan Allah membuat kami hidup oleh iman. Haleluya. Firman ini kami terima. Injil Kristus, Roh Kristus yang akan membuat kami segambar dengan Engkau Tuhan, sampai memiliki buah-buah roh seperti yang Engkau miliki Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami berada di akhir zaman ini. Sebagaimana janji-Mu, banyak yang disesatkan ya Tuhan. Penyesat kapan boleh juga, orang-orang pilihan juga akan disesatkan. Tapi oleh firman pengajaran dalam pola tabernakel ini, kami sangat percaya Tuhan. Kami tidak akan diputar balikan. Kami tidak akan undur dari Kristus. Kami pegang firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, biarlah firman-Mu senantiasa
mengubahkan kami Tuhan. Jika ada sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami, apapun penyakit kami, Engkau dokter di atas segala dokter. Kami tolak kuasa penyakit, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami diselamatkan ya Tuhan. Kami sembuh untuk melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berbuat saudara-saudara kami yang tidak hadir. Engkau jamah mereka Tuhan. Sertai di perjalanan dimanapun mereka berada. Bahkan di rumah Engkau sertai Tuhan. Pertemukan kami di jam ibadah kami. Karena dalam ibadah ini ada jaminan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami akan berikan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, kita berikan persembahan kita 71 dari nyanyian Psalm. Siapa kami manusia ya Tuhan, hingga Engkau selalu memperhatikan. Tuhan selalu memperhatikan kita, keselamatan kita, hidup kita. Kita hidup dari iman karena Tuhan yang memperhatikan kita. Berikan persembahan kita kepada Tuhan. Siapa kami manusia ya Tuhan. Berikan persembahan kita. Ya Tuhan. Amin. Hingga Engkau selalu Tuhanku ingin berterima kasih. Kita berdiri semua. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oleh kasih-Nya penyucian firman, oleh kuasa penyucian firman, untuk kelak menjadi sama dengan Dia, untuk kelak menjadi sama dengan Dia. Tuhanku ingin, Tuhan ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Kita berterima kasih buat firman yang selalu mengubah kita, firman yang membentuk hidup kita. Haleluya. Oh
Turunkan tangan sekali lagi. Rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Amin. Bersyukur ya Tuhan. Semakin teguhkan kami kepada Injil Kristus, kepada Roh Kristus yang mengubah hidup kami. Oh Yesus, kasih sungguh berterima kasih Tuhan, firman-Mu yang pelihara kami. Sebagaimana firman-Mu malam hari ini, Injil Kristus itu menjamin hidup kami dari sekarang ini sampai kepada kekekalan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, semua persembahan kami berikan dengan iman percaya kami bagi kemuliaan-Mu. Engkau menolong kami di hari-hari yang mendatang ini. Berikan tubuh yang sehat bagi kami supaya kami mengutamakan Engkau ya Tuhan. Berkatilah semua kehadiran kami, Engkau selalu menolong kami. Bahkan jika kami pulang juga Engkau sertai kami. Kami berdoa buat keluarga kami yang belum bertobat. Tarik hati mereka, beri roh pertobatan Tuhan. Engkau juga menolong gereja kami di gereja Pantai Kosta Tabernakel. Para hamba-hamba Tuhan, satukan kami dalam satu Injil Kristus ya Tuhan. Berkati kami semua, bahkan negara kami ini. Berikan negara damai sejahtera, di dalamnya kami boleh melayani Engkau sampai Engkau datang ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Malam hari ini kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Latihan kor sebentar. Salam.